Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Adaha dari kelas 86. Saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan peluang? Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan. Peluang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, desimal, atau persen dengan nilai antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 berarti kemungkinan mustahil terjadi dan nilai 1 berarti kejadian pasti terjadi. Adapun contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menebak hasil undian, yang kedua, menebak hasil cuaca, yang ketiga, permainan dadu, dan yang keempat, permainan koin. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan huruf S. Adapun contoh dari ruang sampel adalah yang pertama, pada pelemparan koin, ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Pada pelemparan dadu, ruang sampelnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampel. Titik sampel adalah setiap unsur dalam ruang sampel. Adapun contoh dari titik sampel adalah pada pelemparan dadu, titik sampelnya adalah angka-angka pada dadu, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Pada pelemparan koin, titik sampelnya adalah gambar dan angka. Kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan hasil yang diinginkan. Adapun jenis-jenis kejadian, yang pertama, kejadian sederhana memiliki satu titik sampel. Kejadian majemuk memiliki lebih dari satu titik sampel. Contoh dari kejadian yang pertama, kejadian munculnya angka genap pada pelemparan dadu, yaitu angka 2, 4, dan 6. Yang kedua, kejadian munculnya gambar pada pelemparan koin. Frekuensi relatif atau nisbi. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyaknya kejadian dengan jumlah percobaan yang dilakukan. Rumus untuk menghitung frekuensi relatif adalah jumlah kejadian terjadi dibagi banyak percobaan. Contohnya, melemparkan koin 100 kali muncul gambar 45 kali. Frekuensi relatif muncul gambar dapat dihitung dengan banyaknya gambar muncul dibagi banyak pelemparan koin, sama dengan 45 dibagi 100. Hasilnya 0,45. Berarti frekuensi relatif muncul gambar adalah 0,45. Kisaran nilai peluang. Peluang suatu kejadian selalu berada dalam rentang 0 hingga 1. Aturan dasarnya yang pertama, jika peluang kejadian sama dengan 0, maka kejadian mustahil untuk terjadi. Yang kedua, jika peluang kejadian sama dengan 1, maka kejadian pasti terjadi. Yang ketiga, jika 0 lebih kecil dari peluang kejadian dan peluang kejadian lebih kecil dari 1, maka kejadian memiliki kemungkinan untuk terjadi. Contohnya, peluang muncul matahari pada siang hari adalah 1, yang pasti terjadi. Yang kedua, peluang hujan di Gurun Sahara sepanjang tahun adalah 0, berarti mustahil untuk terjadi. Teori peluang. Rumus dasar peluang adalah jumlah kejadian yang diinginkan dibagi banyaknya ruang sampel. Misalnya, peluang mendapatkan angka 3 saat melempar dadu adalah 1/6, karena hanya ada satu angka 3 dari 6 kemungkinan angka yang bisa muncul. Konsep-konsep penting pada peluang adalah kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan peluang bersyarat. Berikut beberapa contoh soal dan penyelesaiannya. Soal yang pertama, sebuah koin dilemparkan sebanyak 50 kali dan muncul angka sebanyak 28 kali. Berapa frekuensi relatif muncul angka? A. 0,56, B. 0,4, C. 0,40, D. 50. Penyelesaian. Frekuensi relatif muncul angka dapat dihitung dengan jumlah kejadian angka muncul dibagi banyak percobaan. Jumlah munculnya angka adalah 28,
dan banyak percobaannya adalah 50 kali. 28 dibagi 50 sama dengan 0,56. Berarti jawaban yang betul adalah A, 0,56. Soal kedua, manakah pertanyaan di bawah ini yang benar tentang nilai peluang? A. Peluang bisa berbentuk pecahan. B. Peluang selalu lebih dari 1. C. Peluang bisa bernilai negatif. D. Peluang selalu antara 0 dan 1. Jawabannya adalah D. Peluang selalu berada di antara nilai 0 dan 1. Soal ketiga, sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Berapa peluang muncul angka kelipatan 3? A. 2/6. B. 3/6. C. 1/3. D. Tidak dapat ditentukan. Penyelesaian. Peluang muncul angka kelipatan 3 dapat dihitung dengan rumus dasar peluang, yaitu jumlah kejadian yang diinginkan dibagi banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel pada kejadian ini adalah 6, di mana angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang merupakan angka-angka pada dadu. Dan jumlah kejadian yang diinginkan adalah 2, yaitu angka kelipatan 3 /dadu adalah 3 dan 6. Jadi, NA adalah 2 dan NS adalah 6. Pecahan 2/6 ini dapat disederhanakan menjadi pecahan 1/3. Jadi, jawaban yang betul adalah C, 1/3. Soal keempat, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil 1 bola secara acak, berapa peluang mendapatkan bola merah? A. 1/8. B. 2/8. C. 7/8. D. 5/8. Penyelesaian. Peluang mendapatkan bola merah juga dapat diselesaikan dengan rumus dasar peluang, yaitu jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Ruang sampel pada kejadian ini adalah himpunan bola merah dan bola biru, yaitu 5 dan 3. Jadi banyak ruang sampelnya adalah 8. Kejadian yang diinginkan adalah mendapatkan bola merah. Jadi jumlah kejadian yang diinginkan adalah jumlah bola merah, yaitu 5. Kita masukkan ke rumus. Jadi NA adalah 5 dan NS adalah 8. Pecahan 5/8 ini tidak bisa disederhanakan. Jadi 5/8 adalah hasilnya. Jadi jawaban yang betul adalah D, 5/8. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.